Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Suja Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara keberagaman budaya bahasa, dialek, tradisi dengan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah dengan media pembelajaran audio visual. Yang pertama ada pengertian budaya. Ditinjau dari asal katanya, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal, sehingga Kuncharaningrat mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal pikir manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikir, dirasa, dan direnungkan yang kemudian diamalkan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Dalam kamus budaya adalah pikiran, akal budi hasil. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa yang berarti mengolah atau mengerjakan sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan, sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya abstrak. Sedangkan perwujudan lain dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Menurut KBI, keragaman budaya dimaknai sebagai proses, cara, atau pembuatan menjadikan banyak macam ragamnya tentang kebudayaan yang berkembang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keragaman budaya. Keberagaman budaya bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima, keberagaman golongan dalam masyarakat Indonesia. Tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, tapi juga keberagaman antar golongan. Dan yang terakhir adalah keberagaman jenis kelamin dan gender. Kemudian ada faktor penyebab keragaman budaya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya ada hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak, yang artinya hubungan atau interaksi. Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Selanjutnya ada bahasa dan dialek. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam berkomunikasi memiliki dua arti atau dua makna yang tersirat dalam bunyi bahasa. Setiap bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum dikategorikan sebagai bahasa apabila bunyi bahasa tersebut tidak memiliki makna tertentu di dalamnya. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat pemakai suatu bahasa telah memiliki kesempatan mengenai struktur bunyi ujaran tertentu yang memiliki arti tertentu. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat bahasa akan terhimpun bermacam-macam, susunan bunyi berbeda dengan yang lain yang mengandung arti serta makna yang berbeda-beda. Selanjutnya, hasil proses pembentukan bunyi bahasa yang telah mengandung arti tertentu tersebut membentuk pembendaharaan kata dari suatu bahasa yang di dalamnya masyarakat memakai hal tersebut. Fungsi dari bahasa sendiri yaitu sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antara anggota-anggota masyarakat yang diadakan dengan mempergunakan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh setiap alat ucap manusia. Oleh karena itu, meskipun komunikasi antar anggota masyarakat dapat mengambil bentuk-bentuk lain berupa isyarat, bunyi lonceng, peluit, atau trompet, akan tetapi berbagai macam alat komunikasi tersebut tidak dapat disebut sebagai bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang khusus dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sarana berupa alat ucap manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang paling efektif digunakan oleh berbagai anggota masyarakat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.